Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Setelah sekian lama aku nggak reading, baru kita mulai nih mystery reading Love Life ya. Jadi readingan misteri itu adalah yang tidak kita atur temanya sejak awal. Jadi akan mengalir sesuai dengan kartu yang berjatuhan. Nanti aku ambil kesimpulan tema ini mengarah kemana. Tapi sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, kita lakukan sebanyak 3 kali. Yuk kita mulai. Oke, selesai. Silau deh. Oke, malam ini kita pakai self love ya. Supaya kalian selalu mencintai diri kalian lebih dalam lagi. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, berkah selalu. I love you sekepun. Oke, aku disclaimer dikit ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena ini kolektif banyak orang, jangan di-resonatein. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk ritual atau spiritual yang sudah aku ritualin dan diritualkan lagi untuk nama dan wetonan kalian, kalian juga bisa klik link di kolom deskripsi di bawah nomor HP untuk readingan ya, jangan tertukar. Oke, ini energi dia, ini energi kamu, konektornya di sini ada pohon. Komunikasi, seseorang ingin menghubungi, rindu. Wow, ada seseorang yang lagi rindu sama kalian. Aku rasa dia udah mulai merindui kalian. Seseorang ingin menghubungi, komunikasi juga akan terjalin kembali. Tapi kalau konektor antara kamu sama dia, sepertinya mungkin di sini banyak yang LDR atau memang banyak hubungannya yang berkaitan dengan komunikasi lewat internet, bisa lewat telepon, bisa seperti itu. Oke, energi dia di sini ada candle. Wow. Lagi banyak ritual candle dia. Lagi membatasi diri, lagi introspeksi, lagi menenangkan diri ya, plus lagi mengingat situasi masa lalu. Itu dia. Beberapa di antara mereka ada yang ritual juga nih. Nggak tahu ritualnya pakai candle, dupa, atau ritual-ritual yang menggunakan api dan asap. Kemudian ada snake, pengkhianat, cerdik, licik, hasutan. Nih aku nggak tahu ya apakah saat ini dia lagi terkoneksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengkhianatan. Apakah dia dikhianatin ya, atau dia yang lagi mengkhianati seseorang atau satu situasi. Ya, ada licik, ada juga hasutan-hasutan yang sedang ada di dalam pikiran dia. Entah ini hasutan dari dirinya sendiri, internalnya dia, atau eksternalnya dia. Kemudian ada meditation ya, lagi mencoba untuk tenang, mengontrol, menajamkan intuisi dan meningkatkan spiritual dalam diri dia. Artinya lagi ada konflik batin ya,
Makanya mungkin dia lagi dihadapkan dengan situasi yang nggak nyaman tadi di snack. Makanya di sini terlihat kayak ada momen-momen di mana dia mencoba untuk tenang, ya, untuk flashback lagi, kilas balik ke masa lalu, ya, siapa yang pernah hadir membawa kebaikan atau membawa keburukan dalam diri dia. Energi kalian. Di sini ada word sukses, perjalanan, pencapaian. Lala. Lagi ada kesuksesan nih, atau lagi on the way sukses. Sepertinya juga beberapa di antara kalian ada yang melakukan perjalanan, nggak tahu apakah memang perjalanan jalan-jalan cuti, atau perjalanan pekerjaan, atau perjalanan-perjalanan lainnya. Perjalanan awakening ya, walaupun kalian nggak kemana-mana, tapi perjalanan misi jiwa juga ada. Tersadarkan, jumper. Kemudian ada pencapaian juga yang akan kalian dapatkan atau sudah kalian dapatkan. Kemudian sini ada knife, terluka, pengorbanan, pengkhianatan. Masih ada beberapa yang lagi mencoba untuk cut off dari situasi yang sudah aku sebutkan tadi. Ingin melepas, ya, memutuskan mata rantai perasaan luka tersebut. Oke, kemudian sini ada garden, keindahan, healing, harapan, liburan. Lagi-lagi tentang perjalanan. Kalian juga lagi dalam situasi healing, ya. Mencoba untuk menenangkan diri, untuk melakukan afirmasi-afirmasi, atau sekedar cuman menikmati keindahan atau healing tadi. Kartunya imut-imut ini tahun lalu ya kayaknya dikasih hadiah dari Sri Kandi. Halo Sri Kandi kalau lagi nonton. Thank you ya, udah lama gak dipakai. Oke, kita lihat apa yang pernah terjadi atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Oke, di sini ada resisten. Kemudian ada possibility. Kemudian ada influence. Kemudian ada lasting. Kemudian ada bluff. Bottom of the deck. Energinya di sini ada mistake, ya, ada misunderstood, victim, lost soul. Ada kesalahan-kesalahan yang terjadi secara tidak disengaja ataupun disengaja, atau kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi dalam hubungan kalian. Ada yang suka menyalah-nyalahkan, ya. Ada yang suka playing victim juga. Dan apa yang terjadi antara kamu sama dia sepertinya banyak yang kehilangan jiwa. Kalaupun nggak kehilangan jiwa, kehilangan jati diri. Mungkin, misalnya dulu kamu orangnya petakilan. Tiba-tiba ketemu dia, kamu jadi orang yang jaim-jaiman. Atau banyak sekali jati diri kamu yang kamu hilangkan demi mempertahankan hubungan kamu sama dia. Jadi kayak kamu ngerasa ini bukan diri kamu gitu. Ada kamuflase atau topeng, ya. Kemudian di sini ada resisten tentang secret admirer, ada surprising, ada time, ya. Ini kalau kalian percaya tentang divine timing dan kalian sabar menunggu, ini ada sesuatu yang akan datang. Ada yang datang orang lama, ada juga yang datang secret admirer, orang baru. Ada yang diam-diam ngintip kalian ini. Tapi kalau kita tarik ini tentang seseorang yang lagi kalian pikirkan, aku ngelihat di sini ada divine timing yang mungkin saja akan terjadi atau terulang lagi antara kamu sama dia, karena ada kejutan tidak terduga nantinya. Cuman nggak tahu ya, masalah kejutan ini apakah akan menggiring kepada sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif. Yang jelas mungkin ada energi gujuk-gujuk datang, cuman nggak tahu dia datang dalam maksud apa. Oke, kemudian di sini ada possibilities, ada free spirit, ada adventure, ada risk. Ini hubungan yang bisa dikatakan hubungan penuh dengan kebebasan. Hubungan yang penuh dengan pertualangan dan berani mengambil resiko. Tahu berarti ada hubungan terlarang atau ada hubungan-hubungan yang disembunyikan tapi dijalanin terus.
Kemudian ada influence, ada attachment, ada third party itu kan. Ada peer, ada hubungan yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, ada dualitas tentang sudut pandang antara kamu dan dia. Plus hubungan ini juga penuh dengan trust issue atau hasutan-hasutan dari pihak luar. Tuh. Mungkin kalian berdealing sama seseorang yang gampang terhasut atau termakan omongan-omongan yang belum jelas atau belum terbukti kebenarannya. Kemudian ada lasting, forbidden tuh, hubungan yang disembunyikan. Kemudian ada non-commitment, hubungan yang nggak pakai komitmen. Ada sexual energy, hubungan ini dilandaskan dengan adanya ketertarikan fisik atau sexual chemistry, passion atau gairah. Kemudian di sini ada bluff, pretending, max exaggeration, hubungan yang penuh dengan kepura-puraan, kepalsuan atau seseorang mengenakan topeng. Entah topeng ini memang berjalan sejak awal atau setelah separuh jalan berhubungan baru dia mengenakan topeng. Ya, yang jelas di sini ada ketidakjujuran yang terjadi dalam hubungan kalian. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Hermit, Virgo. Sorry, kartunya jatuh satu. Ada The Star, Aquarius. Bentar ya, cek dulu. Kemudian ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Oh ya, aku mau sampaikan buat kalian yang berdagang dalam artian kalian punya usaha. Mungkin sampai di full moon ke depan jangan terlalu banyak nyetok barang ya. Seadanya aja, kalau udah habis baru beli baru. Buat spending money kalian. Jangan tanya kenapa dan bagaimana. Kemudian ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Wow. Hubungannya penuh dengan pembelajaran, hubungan penuh lika-liku, penuh dengan pencerahan. Tapi nggak bisa dipungkirin, ini aku lihat ikatan satu sama lain belum putus, belum lepas. Jadi apapun konsep yang sedang terjadi saat ini antara kalian, antara kamu dan dia, aku melihat masih sama-sama punya chemistry yang kuat, ya, masih punya ketertarikan yang kuat. Hanya saja kok ya seperti ada sedikit pembatasan. Pembatasan ini bisa dalam artian seseorang yang sudah mengghosting atau memang udah nggak ada hubungan lagi, atau pembatasan ini hubungan ini masih berjalan tapi memang ada rule, aturan-aturan yang harus kalian jalanin, ya. Aku melihat di sini ada kenyamanan yang kalian rasakan satu sama lain, bahkan ada rencana-rencana untuk jangka panjang dalam kehidupan kalian, entah ini tentang satu komitmen ataupun rencana jangka panjang, misalnya tidak berkomitmen sekalipun, tapi kalian pingin selaras sampai mungkin hari tua, ya, selaras mungkin sampai bersama-sama, seperti itu. Ya, cuman aku lihat ada yang agak kurang kayak kurang merasa adil, kayak salah satunya ngerasa kayak kok kayaknya aku aja yang berjuang ya, kok kayaknya aku aja yang memberi effort ya, sementara yang satunya mungkin duduk manis atau diam, kayak nggak melakukan effort apapun, terlepas sebesar apapun perasaan yang dirasakan. Jadi kayak ada ketidakpuasan dari tindakan salah satunya. Nah, tindakan dari salah satunya tadi karena tidak menunjukkan gejala-gejala effort atau tidak memperlihatkan gerak-gerik bahwa hubungan ini akan seperti apa, ya. Jadi kayak ada yang melupakan komitmen di awal ketika kalian menjalin hubungan, sehingga muncul mungkin kecurigaan, kecemburuan, atau sesuatu yang yang muncul di dalam pikiran hanya negative thinking gitu. Jangan-jangan dia punya yang lain nih, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Itu padahal sebenarnya mungkin beberapa di antara kalian terlepas lah ya dia punya yang lain ataupun tidak, tapi sebenarnya pikirannya masih fokus kepada kalian. Hanya saja dia mungkin
Ada seseorang misalnya ya aku kasih gambaran, ada orang-orang yang mungkin nggak bisa menunjukkan sikap sayang yang berlebihan, tapi sebenarnya selalu ada di dalam hati gitu. Jadi kayak nggak bisa membuat effort. Nah, buat orang-orang yang satset mungkin di posisi kalian merasa bahwa wah ini orang nggak bener nih, ini orang nggak sayang sama aku. Jadi kayak ini yang satunya mencintai seadanya atau kayak cinta tuh nggak perlu sampai yang gimana deh gitu. Sementara yang satunya pengennya dibuai terus oleh harapan-harapan, kata-kata manis, pujian-pujian, atau hal-hal lain. Makanya terjadi yang namanya dualitas, ada ketidaksinkronisasian dalam hubungan kalian. Padahal sebenarnya kalau aku lihat sih hubungannya kayaknya baik-baik aja gitu. Tapi yang satunya mulai, nggak tahu dianya atau kamunya, nggak apa kayak gatel aja kalau nggak cari gara-gara gitu. Ya, terlepas padahal mungkin sama-sama dia mungkin tahu kamu punya seseorang atau kamu tahu dia punya seseorang, itu adalah urusan di luar yang kayak sebenarnya fokusnya adalah urusan kita aja nih seperti apa. Nah cuman yang satunya kayak ada energi ngerasa sudah di posisi harusnya mendapat prioritas, jadi agak-agak ngelunjak gitu. Nah, aku nggak bisa menilai ya apakah itu ngelunjak ataupun kayak di batas normal. Kadang-kadang ada orang kan ngerasa aku udah sampai sejauh ini masa begini sih. Nah, itu sah-sah aja ya. Karena aku nggak membela siapapun dan nggak menyalahkan siapapun dalam readingan ini. Kan aku nggak kenal kalian dan dia. Jadi mungkin bisa aja kalimat aku ngejudge, terkesan mengejudge kalian atau dianya. Kalau dianya mungkin nggak heran ya. Ke kaliannya yang aku was-was, bukannya apa-apa. Takutnya kalian sensi. Ini bulan-bulan ini full moon yang sensi nih soalnya. Jadi aku harus hati-hati. Oke, kemudian di sini ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kartunya bagus hari ini. Ada King of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Masa baru nggak reading semingguan udah shuffle kartu kayak gini sih, Mami Cie? Grogi apa? Tuh, pas. Kemudian ada The World. Circle-nya belum putus antara kamu sama dia ya. Jadi kalaupun sekarang kalian terpisah, yang satu di kutub utara, satu di kutub selatan, atau satu di ujung pandang, satu di ujung berung, nanti tetap ketemu lagi kok, ini momentumnya ya. Ada Temperance, Sagittarius. Akan ada kestabilan lagi antara kamu dan dia. Energi kalian di sini ada Five of Pentacles. Lagi bingung, lagi galau, lagi beberapa kecewa, atau lagi cari cara gimana ya supaya hubungan ini ada kejelasan, gimana ya supaya hubungan ini ada aja cara yang sedang memang kalian inginkan gitu. Oke ya, aku lihat di sini entah beberapa waktu ke depan nantinya. Di sini terlalu banyak gambaran yang sebenarnya positif banget menurut aku. Kalau kalian yang sedang tidak bertemu akan terjadi pertemuan. Kalau kalian yang hubungannya sekarang renggang akan ada kemelekatan atau apa ya, lebih mesra lagi, lebih harmonis lagi ya. Kalau kemarin ada yang mungkin memanfaatkan kalian, bisa jadi mungkin akan ada penyesalan dan permintaan maaf. Karena di sini ada seseorang yang mulai bergegas. Dia, kalau aku lihat ya, dia sedang merencanakan adanya pertemuan. Ada keinginan untuk bergegas walaupun misalnya saat ini itu masih dalam wacana, dalam konteks di dalam otak dia atau di dalam kepala dia. Dia masih mikir-mikir. Kira-kira ya, kapan ya waktu yang pas, kapan ya waktu yang tepat untuk datang menemui kamu, atau untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, atau untuk memberikan sesuatu yang lebih baik lagi terhadap hubungan kalian. Ada rencana-rencana besar jangka panjang yang mungkin tidak terlihat saat ini atau tidak terlihat dalam waktu dekat ini, tapi sebenarnya sudah ada di dalam pikiran dia. Entah seperti apapun dia memanfaatkan kamu dalam hubungan ini, aku melihat sebenarnya di lubuk hati dia ada perasaan menyesal, ada perasaan bersalah, apalagi jika sudah mengalami babak belur, apalagi jika ketika tidak bersama kamu atau sedang berjeda sama kamu, dia mengalami banyak hal pahit, misalnya pengkhianatan, ditipu, atau diperlakukan tidak baik di sana. Ini menggambarkan bahwa
Apa yang dia renungkan tentang visi misi masa depan dia kembali ke masa lalu lagi, yaitu adalah letaknya di mana ketika dia merasa nyaman. Nah, nyaman itu yang dia rasakan adalah ketika bersama kamu, aku. Yang ada keinginan nih untuk bertemu lagi. Ya, ada keinginan atau rencana bahkan. Ini sih kalau yang aku lihat bakal banyak sih yang akan bertemu lagi atau terkoneksi lagi atau berkomunikasi lagi, entah versinya seperti apapun hubungan kalian. Karena the word ini juga menggambarkan bahwa memang circle atau mata rantai antara kamu sama dia tuh belum putus secara total. Artinya hubungan ini masih deja vu ya. Jadi kayak kalian ngerasa ini sudah tuntas tapi belum tuntas, atau kalian ngerasa bahwa ini sudah nggak bakal ketemu lagi, tiba-tiba nanti ketemu lagi. Itu dia. Oke, di sini juga ada temperance ya. Aku lihat juga ada situasi kestabilan lagi yang akan terjadi dalam hubungan kalian. Ada balancing lagi. Memang terlihat seperti itu, tapi juga di sini menggambarkan tentang adanya pertimbangan. Jadi nggak langsung cepat ya energi yang akan dia jalanin ini, atau niat atau keinginan dia itu. Oke, temanya apa nih? Hubungan kalian belum benar-benar berakhir ya. Kalau yang aku lihat ada waktu nanti dia akan mendatangi kamu kembali, datang kembali gitulah ya. Kita lihat ya tujuan dia datang kembali apa. Karena di sini dia sendiri juga merasa belum tuntas sih masalahnya sama kamu. Tujuan dia datang kembali lagi untuk apa? Ada Steward of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada The Tower. Nah, membangun kembali ya apa yang sudah rusak kemarin, apa yang sudah ambiar kemarin. Rebuilding, restruktur. Kemudian di sini ada idea 20. Ide dan rencana. 20 itu judgment ya. Oke, kemudian di sini ada 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada 9 of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Tujuan dia datang lagi nanti ke kamu apa? Karena memang terlihat ada gambaran ingin rebuilding atau restruktur kembali, menjalin entah ini sekedar silaturahmi ataupun menjalin hubungan kembali ya. Karena yang aku lihat di sini ada memang tujuan dia kayak menyesal ya. Tujuannya untuk datang lagi tuh kayak ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, bahwa memang ada yang belum tuntas secara penuh, secara total antara kamu sama dia. Mungkin dia memang juga merasa bahwa hubungan kamu sama dia masih menggantung nih. Mungkin kemarin dia pergi begitu aja tanpa penjelasan ya, atau bahkan mungkin sebaliknya kamu yang ninggalin dia tanpa penjelasan. Atau konsepnya apa nih yang memang kayaknya perlu untuk diluruskan. Seperti itu. Dan tujuan dia juga lagi datang ke kamu karena memang di sini seperti ada visi misi jangka panjang, visi misi yang dia rencanakan ke depannya, bahwa bertemu ini tujuannya apa sih. Jadi kayak ini udah nggak mau main-main lagi deh. Ini kayak ada energi azab, kapok, tobat, sejatuh-jatuhnya, tersungkur-sungkurnya, membuat dia kayak matanya melek kembali untuk bisa menilai mana sih yang lebih baik, mana sih yang nggak baik gitu. Yang jelas di sini saran aku hati-hati kalau memang ini ada kaitannya dengan koin ya, jangan sampai balik lagi, restruktur lagi, menata lagi hubungan, tapi karena ada udang di balik bakwan ya. Tapi kalau cuman hanya untuk sekedar nyaman, sharing atau berbaikan lagi ya silakan. Dan kalian juga harus peka. Setiap kali kalau aku mengatakan akan ada yang balik, itu bukan jaminan kalau dia balik dengan versi terbaiknya. Banyak yang niatnya pengen balik tapi tetap dengan versi lamanya. Di sini terlihat si gerakannya akan datang lagi menemui kamu, tapi konsepnya kita nggak pernah tahu, setiap orang pasti beda-beda. Yang jelas dia pengen rebuilding hubungan lagi atau renewal, atau katakanlah memang kamu adalah seseorang yang selama ini membuat dia nyaman.
Itu. Oke, aku masih melihat di sini ada kayak sesuatu yang belum tuntas yang dia rasakan. Kita cek ya, apa sih yang menurut dia yang belum tuntas itu. Nanti terakhir kita cek perasaan. Wey, ada hangman. Surrender. Gondal gandul. Kartu gondal gandul. Gimana nih, baru mau bilang apa sih yang belum tuntas, yang sesuatu yang masih menggantung, ya jelas banget tuh. Kemudian di sini ada Sage of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Justice, Libra. Kemudian ada Rebirth, pengen new beginning lagi, jatuh lagi. Scorpio. Kemudian di sini ada Four of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Apa sih yang menurut dia belum tuntas? Karena memang mungkin perpisahan antara kamu sama dia masih menggantung. Ada yang gak beres pokoknya dalam hubungan kalian. Entah ini penjelasan, entah ini tentang latar belakang atau rahasia-rahasia yang mungkin saja belum kalian selesaikan bersama dan dia merasa mungkin memang belum tuntas atau bahkan masih ada hutang piutang di sini. Ditambah lagi tentang sudut pandang yang bisa dikatakan adanya kesalahpahaman satu sama lain. Makanya mungkin dia merasa belum tuntas. Kemarin mungkin dia mengambil keputusan terlalu cepat, mengambil keputusan terlalu singkat tanpa bertanya kepada kamu atau tanpa mencari tahu dulu duduk perkara atau kebenarannya, seperti itu ya. Kemudian dia merasa belum tuntas juga di sini karena mungkin memang ada sesuatu yang belum jelas, kayak keputusannya belum akhir, belum final gitu. Ibaratnya kayak orang lagi di sidang sama di justice tuh. Ini belum final decision loh gitu. Masih ada sidang-sidang berikutnya. Ya jadi kayak memang benar-benar dia ngerasa belum tuntas. Jadi kayak mungkin keputusan akhir dia kemarin masih dia pertimbangkan, tapi karena sama-sama emosi, karena mungkin sama-sama punya ego masing-masing juga. Jadi kayak lepas itu menggantung banget itu ya. Jadi kayak mungkin yang masih menurut dia belum tuntas adalah final decisionnya kalian. Ini sekarang maunya jadi apa nih? Mau lanjut ayo. Kalau enggak kita berteman mungkin, atau ada penyelesaian lain yang harus kalian selesaikan bersama ya. Kemudian rebirth atau death yaitu Scorpio ya. Jadi kayak yang belum tuntas itu di sini sebenarnya mungkin memang terlihat banget kalau dia ingin renewal kembali atau ingin new beginning lagi ya. Mungkin juga ada sesuatu yang belum tuntas antara kamu sama dia karena hubungannya selama ini stuck, terkurung dalam zona yang mungkin saja terlalu mengada-ngada. Mungkin dia yang terlalu membesar-besarkan satu permasalahan atau mengada-ngada. Misalnya sebenarnya nggak ada masalah hubungan kalian kalau misalnya bisa begini. Mungkin dasar dianya aja entah player sehingga malu ngajak kamu keluar, takut ketahuan sama yang lain, atau malu melakukan ini itu, takut begini begitu. Karena mungkin selama ini dia merasa banyak ketakutan-ketakutan yang dia jalanin bersama kamu. Sebenarnya ya, kalau dia nggak melakukan itu, mungkin hubungan ini akan baik-baik aja. Mungkin ada rahasia-rahasia pun yang nggak perlu terbongkar, seperti itu. Ya, jadi kayak dia ngerasa bahwa kemarin tuh hubungan kalian memang stuck, ya kali ini pengen diberesin. Itu. Kita cek perasaan dia ke kalian ya. Perasaannya ke kamu seperti apa, ai aku? Oke, di sini ada Great. Banyak sekali. Kalau 3 mau aku buka tadi. Kemudian di sini ada The Moon, Pisces.
Kemudian di sini ada Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Strength, Leo. Kemudian ada Steward of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Ini ada Scorpio tadi ya. Energi dia secara keseluruhan ada Sage of Pentacle. Lagi mengamati kalian, lagi stalking kalian, diam-diam di belakang layar, makanya gelap nih wajahnya. Tapi lagi memantau gerak-gerik kalian. Lagi apa sih kalian saat ini gitu. Ya, kalau aku lihat di sini masih ada gairah, masih ada passion, masih ada hasrat-hasrat ya, atau masih ada keduniawian yang masih ingin dia raup dari diri kamu atau dia raih dari diri kamu. Itu tentang perasaannya. Saran aku tetap hati-hati ya. Jangan sampai dia hasratnya adalah pengen mengulang kesalahan yang lalu, atau katakanlah dia ngerasa memang cuman kamu tempat yang bisa membantu dia untuk mendapatkan sesuatu. Ini sama juga dengan devil ya. Devil ini juga bisa menggambarkan tentang gairah seks ya, atau duniawi yang lainnya. Kemudian perasaannya ke kalian di sini ada The Moon. The Moon ini juga menggambarkan tentang adanya kesedihan, adanya kekecewaan, atau hal-hal yang berkaitan pilu. Rasanya kayak menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Rasanya juga di sini seperti ingin mencoba mendatangi kalian dengan satu keberanian bahwa kali ini dia akan mengungkap apa sih yang menjadi rahasia dia selama ini. Apa sih yang dia tutup-tutupi dari kamu selama ini. Perasaannya ke kalian di sini memang dalam situasi yang masih bercampur aduk. Bercampur aduk dalam artian mungkin dia masih dalam situasi pilihan, cap cip cup, kembang kencup, kira-kira datangnya kapan gitu ya. Jadi kayak masih mempertimbangkan sih kalau yang aku lihat ya, perasaannya ke kalian antara takut, berani, salah, atau apapun bercampur aduk. Perasaannya ke kalian dengan kartu Strength ini, dia masih membutuhkan satu keberanian atau kepercayaan diri untuk bisa meluluhkan hati kamu lagi, karena dia tahu banget sih ya, meluluhkan hati kamu kalau sekarang ini nggak mudah. Mungkin kamu udah jauh lebih buas daripada sebelumnya. Mungkin kamu masih marah atau masih menyimpan dendam kepada diri dia, sehingga meluluhkan kamu itu kali ini bukan hal yang mudah lagi buat dia. Jadi dia harus benar-benar tahu selanya apa, caranya gimana. Perasaannya ke kalian di sini jelas banget tuh, ingin menawarkan perasaan lagi, ingin renewal, ingin kembali lagi. Union, membentuk kembali satu hubungan baru, lahir baru. Itu dia ai aku, readingan kita malam ini. Mari kita cek zodiak. Inisial nama, angka, nanti ada pesan. Jebret, jatuh remote, bentar. Astaga. Oke, kita cek zodiak terkuat ya. So ini patokan aja sih. Ada Gemini, Scorpio, Libra, Pisces, Taurus, Capricorn. Bottom of the deck-nya Cancer. Inisial nama ada N, C, A, L, W, H, V, Q, M, D, S, Z. Bottom of the deck-nya U. Ada 12, 2, 27, 7, 15, 5, 24, 17, 29, 22. Bottom of the deck-nya 19. Kita lihat pesan semestanya apa nih buat kalian. Pesan aja buat kalian, boleh dari semesta, boleh dari mana aja. Oke, di sini ada masa lalu ada di belakangmu. Sekarang sambut dan jalani kehidupan barumu yang sudah disediakan semesta. Ikutilah imanmu. Apa yang menjadi iman kalian? Kemudian di sini ada hilang. Dia yang telah hilang mungkin saja tidak bisa kembali, tapi sadarilah semua itu atas dasar campur tangan semesta. Majulah melangkah untuk menemukan bahagiamu.
Kemudian di sini ada memelukmu. Di saat aku memelukmu, aku menemukan bagian yang hilang dalam diriku. Itu pesan dari dia tuh. Oke, ai aku semua, aku rasa cukup sampai di sini readingan kita malam ini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.